Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 22 ayat 11 yang berbunyi, "Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air dari kolam yang lama. Tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya, dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah kekurangan yang direncanakan. Di sisi bagian timur dari kota Yerusalem di Bukit Sion itu terdapat sebuah mata air alami yang pada waktu zaman dahulu kala menjadi satu-satunya sumber mata air bagi penduduk kota Yerusalem. Akan tetapi karena letaknya di luar tembok kota, maka mata air itu justru menjadi kelemahan kota Yerusalem yang terbesar. Sumber air yang berada di tempat terbuka berisiko menjatuhkan kota yang tidak tertembus oleh musuh itu apabila musuh dapat mengalihkan atau menutup aliran airnya. Raja Hizkia mengatasi kelemahan itu dengan membangun saluran air yang menembus lapisan bebatuan yang keras sepanjang 530 meter dari mata air ke dalam kota, sehingga air dapat mengalir ke dalam kolam. Bisa kita baca dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 20. Namun saat melakukan semua itu, Raja Hizkia menyatakan, "Kamu tidak memperhatikan Allah yang sudah lama merencanakan semua itu dan yang menyebabkan itu terjadi." Merencanakan tentang apakah itu? Sesungguhnya Tuhan Allah Bapa sendiri yang merencanakan bahwa kota Yerusalem sedemikian rupa sehingga sumber airnya tidak terlindungi. Keberadaan mata air di luar tembok kota menjadi pengingat setiap saat bahwa penduduk kota dari kota Yerusalem ini harus bergantung hanya kepada Tuhan Allah untuk keselamatan mereka. Mungkinkah sejumlah kekurangan kita sebenarnya hadir untuk kebaikan kita sendiri selaku umat milik Tuhan Yesus Kristus ini? Kita mengingat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus sendiri yang diungkapkan pada bagian nas renungan firman Tuhan, bahwa Rasul Paulus akan bermegah atas kelemahannya, karena melalui kelemahan-kelemahannya itulah kuasa dan keindahan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu menjadi sangat nyata. Jika demikian, dapatkah kita memandang bahwa setiap kelemahan dari diri kita itu adalah sebagai anugerah yang menunjukkan bahwa Tuhan Allah Bapa kita itu adalah kekuatan iman percaya kita maupun hidup kita ini. Ingatlah akan firman Tuhan juga yang dituliskan di dalam surat Rasul Paulus di bagian dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 ini. "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Amin.
Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, syukur dan terima kasih kami atas segala bentuk bagaimana Tuhan sungguh-sungguh mau mendidik kami, mengarahkan kami supaya kami benar-benar bergantung kepada Tuhan saja. Karena bagaimanapun kami harus mengakui diri kami ada kekurangan dalam segala hal, dan apa yang memang ada dan terjadi dalam diri kami itu adalah bentuk bagaimana Tuhan juga senantiasa merancangkan rancangan yang damai sejahtera sifatnya dalam diri kami, dan dapat kami akui bahwa kekurangan itu adalah yang direncanakan Tuhan sendiri dalam hidup kami, supaya kami tidak bergantung kepada diri kami sendiri, tapi bergantung kepada Tuhan Allah Bapa di surga yang sudah Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus, dan kehadiran-Mu di hati kami melalui Roh Kudus. Maka di dalam Roh Kudus itu kami sungguh-sungguh harus senantiasa berserah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami hanya kepadamu. Terimalah harapan dan doa kami ini Bapa, ketika kami juga harus merasakan bagaimana sesungguhnya hidup ini tidak mungkin melepaskan diri dari segala pimpinan, bimbingan, penyertaan Tuhan itu, karena Dikaulah sang pemilik atas hidup maupun mati kami. Karena terbukti Tuhan rela untuk menggantikan kami di atas kayu salib, mati terkutuk karena kami, bahkan Kau tidak menyerahkan kami kepada kuasa kematian kekal. Tuhan bangkit mengalahkan kuasa kematian kekal itu, sehingga kami beroleh suatu jaminan untuk kelak sampai kepada kehidupan yang kekal di surga di hari kedatangan-Mu di akhir zaman kelak. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu itu yang sudah membuat kami juga harus tetap pasrah diri kepadamu, terutama ketika kami menghadapi sakit penyakit apapun bentuknya sekarang ini. Pasti Tuhan akan pulihkan kami, Tuhan pasti akan sembuhkan kami dari gangguan kesehatan kami ini. Karena itu kami hanya berdoa berserah dengan sepenuh hati dalam nama Tuhan Yesus. Amin.